that there's a rally happening in our area of the world now. Jemaat di Timor Leste sangat bergembira sekali akan penyelenggaraan di Bali dan juga mendengar laporan apa yang Tuhan kerjakan di seluruh And on dunia. behalf of the East Timor Saints, we want to thank you for a great rally. Dan atas nama orang-orang kudus dari jemaat di Timor Leste, saya menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan rally. We know it takes a lot of work to do something like this. Kami tahu sekali bahwa membutuhkan sebuah kerja keras sekali untuk mempersiapkan semua And ini. so we want to congratulate you on a great job well done. Oleh karena itu kami hendak memberikan ucapan selamat atas kerja keras Bapak Ibu sekalian. The other thing that having the rally here, Hal lainnya yang terjadi di rally itu adalah we have tried multiple times to bring some of our men from Pakistan to other opportunities in our fellowship. kami telah berusaha untuk juga mengajak serta anggota jemaat dari Islamabad. Because what we see is that connection amongst each other is so important. Karena yang mau kami lihat adalah hubungan atau koneksi satu sama lain anggota jemaat dari berbagai gereja itu sangat penting. I could preach 100 sermons about being a disciple. Saya bisa berkhotbah bahkan ratusan kali pun mengenai topik pemuridan. But you can just watch a disciple for 1 hour and get those 100 sermons. Tetapi kamu jika hanya menyaksikan sekali saja buah dari pemuridan, itu And berarti so, kamu telah mendengar ratusan kali khotbah. I believe just this mix of our fellowship and the disciples and the pastors that happened here has been greatly beneficial. Sehingga yang kita petik buah dari manfaat itu adalah dari buah dari pemuritan, dari penjangkauan, dan dari kepemimpinan dan penggembalaan. And we are looking forward to seeing a lot of great results from that. Dan kita juga sangat menanti-nantikan ada hal luar biasa lagi yang akan terjadi ke depannya. So one of the other things that we wanted to do Hal lain yang ingin kita kerjakan adalah just before we started sebelum kita mulai khotbah, is some of the men have asked if they could quickly share a testimony. ada dari anggota jemaat yang ingin sekali berbagi, apakah diperkenankan bila mereka how they membagi got saved kesaksian in the mereka Pakistan singkat saja, church. yaitu dari anggota jemaat dari So we're going to Pakistan. have Brother Zishan this morning. Ada saudara Izan akan Amen. membagikan Let's give him a kesaksian. big round of applause. Mari kita tepukkan tangan. He's got 3 minutes. Hanya waktunya 3 menit saja. Amen. And he's going to share what God's done in his life. Dan beliau akan berbagi mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan di hidupnya. Thank you so much. Myself Zishan from to Pakistan. Nama saya Islamabad Izan. Church, Pastor Mick Listing have there. Dari Pakistan, dulu pernah dilayani oleh Pastor Steve Pastor Listing. Mick Listing. Pastor Mick Listing. Mick Listing. Yes, thank you so much. So first of all, before. Okay. So first of all, Pertama-tama, before I save, sebelum saya diselamatkan, I wake up 12 p.m. 12 a.m., 1 p.m., 2 p.m. Di jam 12.00 dan jam 2 sore siang. The whole night we going to outside, some friends, some girls. Malam kami pergi untuk bertemu dengan cewek-cewek. So have a very bad life. Jadi kehidupan lama saya sangat-sangat tidak baik. Some long hair, Waktu itu rambut saya panjang, little bit. sedikit aja sih. So we not about the God. My family regular going to church. Kami tidak hidup dalam Tuhan dan keluarga saya memang pergi ke gereja. And I start in Christmas days. I'm just sleeping. My family going to church. Waktu Paskah atau Natal saya hanya tidur saja tapi keluarga saya pergi gereja. So one day we sit in a Bible shop. Suatu hari kami pergi ke sebuah toko Bible. So my one friend say Ada salah satu teman saya yang berkata, they have a newly church. mereka They have a punya new church gereja open. baru yang Yes. akan dibuka. And they have a foreigner. He give some pizza, some food. Dan ada orang asing yang membagi-bagikan pizza atau makanan. So my thought Pikiran saya waktu itu, I bring to my friend. karena saya sudah I'm saying we bergaul are dengan going to teman- there for the pizza. saya mau ke sana untuk mendapat Is pizza. that true? This is true. Itu benar. So we are go there. Jadi kami pergi ke sana. So just we open the door. Sewaktu kami buka pintunya, So friend of the seat of Pastor boss Steve Lassie. We call a boss. They everyone call us Lassie and Steve Lassie. mereka teman-teman yang ada di dalam itu memanggil saya. This is my boss. Ini We bos call saya. a boss. Yes. The Pastor Steve Lassie. Pastor Steve Lassie He ini friend of there.
Pastor So ini adalah bos we are saya. just open the door. He friend of me. Waktu So kami buka pintunya, ada orang-orang di dalam. He come and shake hand. Oh, mereka datang keluar dan He said, menyambut please kami. sit to here. Dan mereka membilang, duduknya di sini ya. Yes. And I'm very thought, oh, this is the foreigner. He welcome to me and he said, please sit here. Ini kok yang menyambut saya ini orang asing dan menyuruh saya duduk di sini. Because this my country, foreigner like that. Karena saya pikir melihat orang asing itu sangat tinggi. Oh, so I'm told to my friend, man, this is the good. Wow, ini bagusnya tempat ini bagus sekali. Saya bilang begitu sama teman saya. We feel too very proud. Kami merasa bangga sekali. So we sit there, pastor preaching very well. They have a Bible study day. Dan kami mendengarkan pastor dan khotbahnya sangat bagus sekali. Yes. And after that we eat the pizza. Dan setelah itu kami makan pizzanya. So again, tomorrow we can plan to make the other boys to come join us. Dan yang keesokan harinya kami juga mengajak orang-orang untuk datang bersama kami juga. After that we came to church not for the pizza Tetapi setelah itu kami datang ke gereja bukan mau mencari pizza, because boss preach very well karena bosnya yaitu Pastor Steve ini and he did very khotbahnya great bagus sekali. welcome. Dan beliau sangat menyambut kami dengan So baik. we want to join us. Sehingga kami jadinya mau bergabung dengan mereka. Yes. And we start to like a talk to with pastor like Dan a friend. Akhirnya kami mulai menjalin persahabatan dengan pastor. So boss told to me, I want to open the church to upper building. Dan bos pastor Steve mengatakan Lassie. kepada saya, You call to boss easy to understand to boss. ya sorry, kadang-kadang bos, karena saya lebih mudah memanggil beliau bos ya. Maksudnya Pastor Steve ini, Yes. beliau mengatakan bahwa kami mau buka sebuah gereja baru. And we are going to upstairs and seeing they have a very messy building. Dan yang kami perhatikan gedung-gedung itu berantakan. So one day boss called to me, if you want to like to with the work with us. So we came to it after my job finish. Kemudian kami berkunjung melihat tempat setelah saya selesai kerja dulu. So I come to enter the building, the messy building for the working with the working. Sorry? With the working, they have some work like a paint and the mess. Untuk kemudian setelah itu kami merenovasi dan membersihkan gereja. So boss doing to some work. He's alone the building. He's Alone building. no. Yeah. Sorry. You go. Yeah. So, he came into the building and Pastor Lassie was working alone. Oke. Jadi beliau datang ke So that why I call a boss. ke bangunan itu melihat tempat yang akan menjadi gereja, tetapi hanya pastor sendiri yang bekerja untuk merenovasi semua. Just time enter the church, Saat kami masukin bangunan itu, I have some noise. saya mendengar suara. So like that. Suaranya seperti itu. Yes. So I'm saying they have an empty building but noise. The heaven. The building is empty, but I Tidak ada apapun di dalam bangunan itu, tapi kok ada suara. So I'm follow the noise. Sehingga saya mengikuti suara itu. Yes. And I'm go in a washroom. Dan di ruang tempat cuci, ya. Yes. In a toilet. Di toilet. Yes. So pastor have a headphone. He friend of the light. They have a not light that time in a building. Pakai headphone ada. got my headphones in. My light is on from my phone. Oh, oke. Ya. Jadi beliau itu mendengar musik kayaknya pakai headphone, tetapi HP-nya itu ada lampu. So berlampu. pastor clean the washroom there. I'm so what is this? Setelah pastor membersihkan toilet, And he says, what is he doing this for? terus dia keheranan kenapa pastor Because melakukan not doing to pastor that thing into my country. The pastor like their prime minister. Karena pastor bukan diutus ke Islamabad itu untuk melakukan hal itu, karena kami menganggapnya seharusnya kayak diperlakukan perdana. So after that, I'm called to my other friend. Kemudian setelah itu saya berlari menemui teman I'm saya. so please come to hurry up. They have a pastor. He go and they clean the washroom. We have to helping. Ayo datang, pastor ini kenapa dia sendiri membersihkan? Ayo kita bantu dia. So Untuk my friend come. We doing very well job. kemudian semuanya After datang. that, wait. Just little bit more. Semuanya after datang. that- Kami melakukan pekerjaan itu dengan baik. Setelah After itu, that, I'm going to save. kemudian saya Yes, and get my diselamatkan baptized. dan saya dibaptis. Yes, and they have a language issue. I'm speak Urdu. Boss have a English. Ada kendala di dalam bahasa. Kami bahasanya Kurdu, namun So too beliau itu many bahasa time- Inggris. But too many time we spend with the boss. Sorry. Spend a lot of time with me.
Mereka menghabiskan waktu banyak sekali dengan pastor, So he's my teacher. sehingga beliau ini adalah guru bagi saya. Guru. Guru. So he tell me how to read the Bible. Beliau juga mengajari saya bagaimana caranya membaca He changed my Alkitab lifestyle. dan mengajari saya cara hidup. So before I say I will wake up to like a 1 p.m. Sebelumnya saya biasanya wake up, So after that, bangunnya jam 1 siang, after baptized, tapi setelah bertemu dengan beliau I dan am wake dibaptis, 6 a.m. Saya menjadi orangnya bangunnya jam 6 pagi. Too many change. Terlalu banyak hal yang diubahkan dalam hidup saya. Thank you so much, boss, Terima for this kasih. whole thing you doing in my life. Atas teladan hidupnya yang dibagikan kepada saya. Have a many more things I will tell, but they have a no time. So thank you so much. Banyak sekali sebenarnya yang mau saya ceritakan, tapi waktu saya terbatas, jadi saya hanya mengucapkan terima kasih. Thank you so much, boss. Please come again. Amen. Praise God. God is good. Puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Hallelujah. Amen. So, what I want to preach on, Yang ingin saya khotbahkan adalah, again, this sermon I called Momentous Moments. khotbah ini berjudul momen-momen berharga, penting. And these are moments that change the world. Yang mana momen atau waktu yang seperti inilah yang akan mengubahkan dunia ini. In our scripture that we're going to read from the book of John, Di ayat bacaan kita yang akan kita baca dari Yohanes, I'm not going to read the whole thing, saya tidak akan membaca keseluruhannya, but I'm going to explain what happened. tetapi saya hanya menjelaskan apa yang terjadi. Jesus has been crucified. Yaitu Yesus telah disalibkan He has been put in the tomb. dan telah dikuburkan di dalam kuburan. And now Mary Magdalene has come to the tomb. Dan Maria Magdalena berkunjung ke kuburan tersebut. And she sees that the stone has been rolled away. Dan dia melihat bahwa batu besar itu telah digulingkan. So she ran and told Simon Peter and another disciple. Sehingga dia berlari bertemu dengan Simon, Petrus dan murid lainnya. And she said, they have taken the Lord out of the tomb. Dan Maria ini mengatakan, Tuhan, kita telah diambil dari kubur tersebut. We don't know where they've taken his body. Kita tidak tahu kemana mereka membawa tubuh atau mayat Yesus. So Peter and the other disciple, they run to the tomb. Kemudian Petrus dan murid lainnya juga mereka berlari langsung ke They kuburan. go inside. Mereka masuk ke dalam. They see the linen clothes just lying there. Mereka melihat kain kapan tergeletak di atas itu. They see the face cloth from the face of Jesus. Kemudian mereka melihat kain kapan yang menutupi wajah Yesus terbaring di tempat itu. And then this is the scripture that I want to focus on. Dan inilah yang ayat Alkitab yang mau saya fokuskan pagi It says ini. in John chapter 20 verse 9 and 10. Dari Yohanes 20 dari ayat 1 sampai 10. It says, for as they did not yet understand the scripture that he must rise from the dead. Verse 9. 9 sampai 10. For they did not understand the scripture. Karena mereka tidak paham mengenai Alkitab, That Jesus must rise from the dead. bahwa Yesus telah bangkit dari maut. And then the disciples went back to their home. Dan akhirnya murid-murid ini kembali ke rumah mereka masing-masing. In our scripture, Di ayat bacaan kita, the disciples are given an opportunity murid-murid Yesus telah diberikan sebuah kesempatan to be part of the greatest moment in all of history. untuk menjadi dari bagian sebuah momen yang terbesar di sepanjang hidup When dunia. Jesus was raised from the dead. Yaitu waktu Yesus dibangkitkan dari maut. But the Bible says, Tetapi Alkitab berkata, and they are here in this moment, waktu mereka mendengar dan mereka ada di saat di momen itu, but because of their lack of understanding, tetapi karena mereka kurang paham apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya, the Bible says they just went back home. dan Alkitab mengatakan mereka hanya kembali lagi ke rumah You mereka. know, the truth is, Tetapi kebenarannya there adalah, have all of us have had times where we misunderstand a situation. juga terjadi sama seperti kita. Kadang-kadang kita salah memahami sebuah situasi. One of the first words I learned in Timor Pertama kata yang saya pelajari di Timor Leste is the word ambodo. adalah kata ambodo. Does anybody know what the word ambodo Apakah ada yang means? tahu arti ambodo? You ever do something and you go like this afterwards? Waktu kamu melakukan sesuatu kemudian kamu merasa kayak sial We dan call it a langsung face seperti palm. ini. Yaitu artinya telapak tangan ini You go- di dahi.
how stupid am I? Yang mengatakan menyalahkan diri sendiri, aduh bodoh Have we sekali all saya had these ini. sorts of situations, yeah? Pernah ya kita mengalami situasi ini? You know, this is what we see in our text. Inilah yang sedang kita baca, kita lihat di teks ini. I believe the disciples are witnessing the most important moment in history, Saya yakin sebenarnya murid-murid Yesus sedang menyaksikan sebuah momen atau yang which paling is Christ bersejarah, rising from the dead. yaitu di mana Yesus sudah dibangkitkan And if dari you mati. understand what this means, Jika kamu benar-benar paham sebenarnya mereka itu di situasi Jesus seperti has apa, been to hell and come back. artinya Yesus telah ke neraka dan kembali lagi dari He neraka. has the keys of life and death. Artinya dia memegang kunci hidup dan kematian. He hasn't just paid for our sins, Dia tidak hanya membayar dosa-dosa kita, and he has now demonstrated that we can have power over our sin. dan dia menunjukkan kepada kita bahwa kita bersama Yesus mempunyai kuasa atas kematian. The Bible tells us Dan Alkitab mengatakan, it is this very moment di saat-saat seperti itulah that our entire Christianity hinges on. bahwa semua kekristenan itu berpangkal atau berpijak. If you read in 1 Corinthians chapter 15, Dan jika kita baca di 1 Korintus 15, it says, "Now if Christ has been proclaimed as raised from the dead, bahwa Yesus telah diproklamirkan bangkit dari mati. how can some of you say that there is no resurrection from the dead? Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak ada lagi kebangkitan dari mati? Because if there is no resurrection from the dead, Jika tidak ada kebangkitan dari kematian, then Jesus has not been raised from the dead. maka artinya Yesus tidak benar-benar dibangkitkan dari mati. And if Jesus has not been raised, Dan jika memang Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, then our preaching is in vain artinya khotbah kita itu semuanya sia-sia. and your faith is in vain. Dan imanmu juga sia-sia. And we are lying about God Dan artinya kita berdusta mengenai Tuhan. because we said that God raised Jesus. Karena kita telah berkata bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus. Because if he was not raised, Karena kalau Yesus tidak benar-benar dibangkitkan, and that it is true that the dead are not raised. artinya juga tidak ada arti kebangkitan dari maut. But listen to what it says. Tetapi dengarkan apa yang saya katakan. In verse 19, Di ayat 19, if in Christ we have hope, if in Christ we have hope only, ya, hanya di dalam Kristus saja kita menemukan pengharapan. in this life, Di dalam hidup ini, then we are of all people to be pitied. maka Feel sad for us. orang-orang akan merasa kasihan tentang kita. Paul is trying to explain, Artinya Paulus sedang menjelaskan, because already some people were saying Jesus never was risen from the dead. karena ada orang-orang di saat itu yang mengatakan Yesus tidak pernah dibangkitkan dari He mati. said if Jesus was never raised from the dead, Artinya jika Yesus tidak benar-benar dibangkitkan dari mati, then feel sorry for me. maka kamu layaklah mengasihi Because I'm saya. just wasting my life. Karena itu artinya membuang waktu saja dalam He's hidup. saying that if this didn't happen, Dia berkata kalau ini benar-benar tidak we are terjadi, the most miserable people. kita menjadi orang-orang yang sangat sengsara atau kasihan sekali. You know, if Jesus wasn't raised from the dead, Jika Yesus tidak benar-benar dibangkitkan dari maut, we shouldn't be here this morning. kita tidak akan berkumpul di tempat ini pagi ini. We should be out having a swim at the beach, Kita tidak akan pergi keluar wasting menginjili di our lives pantai-pantai dan menghabiskan waktu kita saja. but what Paul is saying Tetapi apa yang mau hendak disampaikan is Paulus this moment adalah di saat-saat inilah is what separates Christianity from every other religion. yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. But in our scripture, Tetapi di ayat bacaan kita, we don't see this realization. kita sepertinya murid itu tidak memahami In artinya. fact, here is the disciples, they come to the tomb, Tetapi waktu itu murid-murid mereka datang mengunjungi kubur Yesus. and instead of getting excited, Bukannya mereka kegirangan atau sukacita, they just go to the beach. mereka hanya kembali ke pantai. They just go home. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing. You know, the disciples are in this moment, Murid-murid di saat-saat itulah, but for whatever reason, apapun alasannya, they don't understand the importance of this. mereka tidak benar-benar memahami situasi saat itu. And so they went home. Makanya mereka hanya kembali ke rumah. In verse 9, Di ayat 9,
of our scripture. Ayat bacaan kita It says they didn't understand the scripture. mengatakan bahwa mereka murid-murid Yesus itu tidak benar-benar paham mengenai Alkitab. That Jesus must rise from the dead. Bahwa telah dikatakan Yesus harus bangkit dari maut. Now, I want you to think about this for a moment, Mari kita renungkan sejenak. because the Bible says they didn't understand it, Bahwa Alkitab sudah juga menyatakan murid Yesus tidak benar-benar paham. but the problem is Jesus had told them many times it was going to happen. Tetapi masalahnya Yesus sudah berulang-ulang kali telah mengatakan kepada murid-muridnya had bahwa itu told akan terjadi. Yesus sudah berkali-kali He had mengatakan warned mereka. them. Dan Yesus juga sudah But they mengingatkan still mereka. didn't get it. Tetapi mereka belum saja paham. In John chapter 2 verse 19, Di Yohanes 2 ayat 19, Jesus says, I'm going to destroy this temple Yesus berkata bahwa aku akan menghancurkan bait and Allah raise it up in 3 days. dan membangunnya kembali dalam 3 hari. But he was speaking about being raised from the dead. Tetapi yang Yesus hendak sampaikan pada waktu itu In adalah Matthew yaitu chapter mengenai 6 kebangkitan dari maut. Matthew chapter 16. Di Matius 16 It says, from that time, dikatakan bahwa sejak saat itu Jesus began to show his disciples Yesus mulai menyatakan, menunjukkan kepada murid-muridnya that he must go to Jerusalem, bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem, suffer many things, menanggung banyak penderitaan be killed, dan dibunuh, and on the third day be raised. dan di hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. You go to the next chapter. Kemudian kita lihat di pasal berikutnya, In Matthew chapter 17, Matius 17, Jesus said to them, Yesus berkata kepada mereka the Son of Man is about to be delivered into the hands of men, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia and they will kill him, dan manusia akan membunuhnya and he will be raised on the third day. dan dia akan dibangkitkan di hari yang ketiga. In Matthew chapter 20, Di Matius 22, listen to what Jesus says. di Matius 22 inilah yang Yesus katakan. The Bible says, the Son of Man Dikatakan bahwa anak manusia will be delivered to the chief priests and scribes, akan diserahkan kepada imam-imam tua-tua dan para ahli Taurat, they will condemn him to death dan mereka akan mengecamnya sampai mati and deliver him to the Gentiles dan menyerahkan kepada orang-orang yang tidak percaya pada to Tuhan be mocked and flogged and crucified. untuk dia bisa dicemooh, diejek, dicambuk dan disalibkan. And listen to what he says. Kemudian dengarkanlah apa yang dikatakannya. And he will be raised on the third day. Kata Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. No, Jesus told them, Artinya Yesus sudah I'm mengatakan going to die, bahwa aku akan mati, I'm going to be crucified, aku akan disalibkan, and on the third day I'm going to raise from the dan dead. di pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari maut. If you read in Matthew chapter 27, Jika engkau membaca di Matius 26 verse 63, 27 ayat 63. this is the scribes and the Pharisees. Ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. They said, Sir, Mengatakan kepadanya, Tuhan, we remember what that impostor said kami ingat bahwa si penyesat itu, while he was still alive, after 3 days I will rise. si penyesat itu maksudnya Yesus, bahwa dia mengatakan setelah 3 hari dia akan dibangkitkan. Even Jesus' enemies knew that he was going to rise from the dead. Artinya bahwa bahkan musuh Yesus tahu bahwa Yesus akan dibangkitkan dari maut. So Jesus is crucified. Dan akhirnya They Yesus put him in a tomb. disalibkan dan 3 dikuburkan. days later, 3 hari they berikutnya come to the tomb mereka datang ke kubur Yesus and the tomb is empty. dan kuburnya kosong. You would think that they'd be excited, Kamu berpikir seharusnya mereka udah sangat bersuka cita waktu but itu. there is a disconnect. Tetapi akhirnya mereka terputus. Where is it? Di mana sebenarnya? Well, Mary says Dan Maria they've mengatakan taken his body. mengatakan bahwa tubuh Yesus telah diculik. See, straight away, Dan langsung this actually fits how they think. inilah yang sebenarnya yang ingin mereka pikirkan. If you begin to understand how the disciples view Jesus, Jika engkau mulai paham bagaimana murid-murid ini mengenal at that Yesus, point in time, pada di saat itu they thought he was going to deliver them from the Romans. mereka berpikir bahwa Yesus akan melepaskan murid-muridnya dari penjajahan Romawi. But now he is dead. Tetapi malah Yesus mati. There is no hope. Tidak ada lagi pengharapan. And on top of that, somebody has stolen his body. Dan malah tubuhnya pun diculik orang. You know, the problem wasn't Jesus. Masalahnya bukan pada Yesus, The problem wasn't a lack of information. bukannya kekurangan informasi.
The problem Masalahnya was their vision of who Jesus is. adalah bagaimana mereka memandang terhadap Yesus. They had their own image of who Jesus should Mereka be. punya bayangan atau pandangan citra sendiri But mengenai Jesus Yesus. is going to deliver us from the Romans. Bahwa Yesuslah yang akan membebaskan kami dari orang Romawi. You know, again, this takes a while to get through their minds. Kadang-kadang kita butuh waktu sebentar untuk melihat cara berpikir mereka. We find even later in Acts chapter 1, Kita bisa melihat di Kisah Rasul 1, Jesus has risen from the dead. Yesus telah dibangkitkan dari maut. He's eaten with the disciples. Dia malah ikut makan spent bersama time muridnya with them, dan menghabiskan waktu dengan encouraged muridnya them. dan menguatkan mereka. And then they're still asking the question, Mereka masih bertanya pertanyaan ini, when are you going to get rid of the Romans? kapan Yesus kamu akan menyingkirkan semua orang Romawi ini? It's like they can't see it even though it's right in front of them. Mereka sepertinya mata mereka tertutup, padahal sebenarnya itu semua terbentang di hadapan mata mereka. See, when Jesus spoke of all the times Bahwa Yesus sudah mengingatkan dan mengatakan berkali-kali sebelumnya about death and resurrection, mengenai kematian dan kebangkitan. it didn't fit with what they wanted from Jesus. Apa yang sebenarnya Yesus katakan tidak cocok. Mereka And tidak what bisa membendung apa yang they dikatakan wanted Yesus. their Savior to do. Mereka ingin melakukan supaya juru selamatlah yang melakukan sesuatu untuk mereka. So I want to look at a change of perception. Jadi kita akan lihat bagaimana untuk perubahan pola pikir, cara pandang atau persepsi. About a month before we got announced to go to Pakistan, Satu bulan lalu kami diumumkan untuk pergi ke Pakistan. my grandfather was very sick. Ayah saya, kakek saya benar-benar sakit He'd been in hospital for a while. dan telah diopname beberapa waktu. He was 96 years old. Kakek saya berusia 96 tahun. And he had been a hard, bitter man against the gospel for my whole life. Dan beliau mengalami kepahitan terhadap Injil selama umur hidup I was saya. living in Kalgoorlie, Dan saya tinggal di Kalgoorlie. and he was in hospital in Perth, 600 kilometers away. Beliau di opname di rumah sakit Perth 600 kilometer jauhnya dari And saya. I knew that my grandfather was possibly going to die soon. Saya tahu waktu itu bahwa kakek saya akan meninggal sebentar lagi. And so I asked our church in Kalgoorlie to pray. Kemudian saya minta ke gereja untuk Me berdoa and buat my beliau. family, we got in the car, we traveled to Perth. Saya dan keluarga saya kami berkunjung ke Perth mengunjungi beliau. And I had the privilege of leading my grandfather to Jesus. Dan saya mempunyai sebuah rasa hak istimewa akhirnya bisa membimbing I was kakek saya able ke to Yesus witness to Kristus. him and pray with him there in the hospital. Saya akhirnya bisa bersaksi dan berdoa buat beliau di rumah sakit. Then exactly a week later, Dan 1 minggu setelahnya, I get a phone call from my mum in the Saya- middle of the night. saya mendapat telepon dari ibu saya malam-malam. And she said, Dad has died. Dia berkatakan bahwa kakek telah meninggal. And, you know, I get this phone call, Saya mendapat waktu saya dengar kabar ini, and I had in my mind apa yang saya pikirkan di benak saya, what I thought should happen. yang yaitu harusnya apa yang harusnya terjadi. You know, I said, oh, Mum, I'm very sorry to hear that. Saya bilang, mama saya It's sangat very sedih sad. sekali, saya berduka I'll be mendengarnya. praying for you. Saya akan mendoakan buat ibu. And, you know, she had to call my other brothers and sisters. Ibu saya juga harus menelponi saudara-saudarinya And lainnya. so I remember sitting up in my bed, Saya ingat sekali, saya duduk di atas tempat tidur and I saya. prayed and I said, God, thank you for giving me an opportunity to pray with my Saya grandfather. berdoa, terima kasih Tuhan telah memberiku kesempatan untuk berdoa buat kakek saya. And I lay back down and I went back to sleep. Dan saya kembali berbaring dan tidur. And about 10 minutes later, Dan 10 menit setelahnya, I get a phone call from my brother. saya mendapat telepon dari saudara laki-laki saya. And he says, are you okay? Dan katanya, apa kamu baik-baik Of saja? course I'm okay. Tentu saja. I got to pray with my grandfather, Saya sudah berdoa buat kakek saya. and now he's in heaven. Dan sekarang beliau di surga. And he said, it wasn't your grandfather, Katanya, itu bukan kakek kamu. it was our father. Dia itu adalah ayah kami. I said, no, Mum called me. Tidak, itu karena ibu yang nelpon saya. And the problem was, Masalahnya adalah I had a filter in my mind saya ada saya of harus what menyari I di dalam thought pikiran was saya. going to happen. Apa yang saya pikir yang akan terjadi? What happened that night is my father passed into eternity. Sebenarnya yang terjadi adalah ayah saya lah yang meninggal. But when I got this phone call, Tetapi waktu saya dapat telepon ini, my mind was prepared for something else. saya sudah siap-siap untuk mempersiapkan diri saya kepada hal lain.
and I expected something to happen, Saya berharap sesuatu yang akan terjadi, but I was very wrong. tetapi saya keliru. See, when we decide Waktu kita memutuskan who we think Jesus should be siapa seharusnya Yesus itu and what we think Jesus should do, dan apa yang seharusnya Yesus lakukan, it will cloud your perception just like the disciples. itulah yang mengaburkan persepsi kamu sama seperti dikaburkannya pikiran murid-murid Yesus. There are incredible momentous moments in our lives, Ada banyak saat momen-momen yang penting di dalam hidup kita, especially as Christians. khususnya sebagai orang Kristen. But to recognize them for what they are is another issue. Tetapi untuk mengenali saat-saat penting itu adalah sebuah hal yang lain. You know, we can become familiar with very great things. Kita bisa saja menjadi sangat lumrah sekali terhadap hal-hal yang luar biasa. You know, somebody once said Seseorang pernah berkata that the pharaohs of the Bible, bahwa Firaun yang diceritakan di Alkitab, they would weep mereka seharusnya akan meratap menangis at the luxury that you and I have. Melihat kemewahan yang kita miliki, kamu dan saya miliki. That we can have a fan that works without somebody doing this. Yaitu bahwa kita bisa menikmati kipas ini tanpa ada harus yang bekerja orang secara manual seperti ini. That this miracle HP ini adalah sebuah keajaiban. means you can video call somebody in the jungles of East Timor. Artinya kamu bisa saja melakukan panggilan kapan saja di antah berantah di sebuah hutan di Timor Leste. That for some that are going to fly back to wherever they come from, Yaitu ada di anggota kita yang akan kembali ke tempat mereka. we can get into a metal tube and float in the sky. Kita bisa masuk ke logam dan terbang kembali ke tempat asal kita. Yeah, it's an incredible miracle. Artinya kita menyaksikan banyak sekali hal-hal yang luar But the biasa. truth is, Tetapi kenyataannya adalah this can just become everyday life for us. kita akan menganggapnya itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa saja dalam hidup ini. If you think about the disciples, Coba kita renungkan lagi apa yang terjadi pada murid-murid. this is normal being around Jesus now. Karena mereka sudah melihat, karena mereka bergaul sama Yesus setiap hari, You know, mereka merasakan hal yang biasa. when they got called to follow him, Waktu mereka dipanggil untuk ikut mengikuti Yesus, it would have been a great privilege seharusnya mereka merasa itu adalah hak to see the keistimewaan miracles, untuk bisa the menyaksikan power of keajaiban, God at work. kuasa Tuhan bekerja. But as time goes on, Tetapi saat waktu berlalu, what happens? apa yang terjadi? They start arguing. Mereka mulai berdebat. I'm a better disciple than you. Aku murid yang lebih baik daripada kamu. Yeah, instead of focusing on who Jesus is, Bukannya mereka fokus kepada mengikuti Yesus, they begin to focus on themselves. malah mereka mulai fokus kepada diri mereka And this masing-masing. is very true for you and I. Dan ini juga berlaku pada kamu dan saya. In our walk with God, Di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, we get used to the miracles. kadang-kadang kita mulai merasa keajaiban atau We get used to mukjizat the itu, amazing things that we itu see. terbiasa atau hal-hal yang luar biasa yang harusnya menakjubkan And we kita, can dan miss itu biasa. out on understanding the great Dan moments. akhirnya kita ketinggalan atau terluput dari You saat-saat know, yang when you sangat pray penting. with somebody, Waktu kita berdoa buat seseorang, oh yeah, I just prayed with somebody. kita merasa iya kan ini berdoa Or aja buat somebody orang lain. it's just another baptism. Oh ini kan baptisan sama seperti biasa. It's just another miracle. Oh ini mukjizat lagi yang lainnya. It's just another outreach. Itu hanya penjangkauan yang biasa aja yang seperti biasanya. It's just another wedding. Atau pernikahan yang seperti biasa aja. Or it's just the first Bali rally. Atau kita menganggap yang rally ini adalah ya kan rally yang pertama biasa saja. You know, we were just part of something very incredible. Seharusnya kita bisa saja menjadi bagian sesuatu hal yang besar. Just stop and think about this. Just like the disciples, Sama seperti murid-murid Yesus. they're the first witnesses of the fact that Jesus has risen from the dead. Mereka lah yang menjadi saksi pertama kali menyaksikan Yesus benar-benar You dibangkitkan know what dari the Bible mati. says they did? Kamu tahu apa yang dikatakan Alkitab, apa yang mereka lakukan? Because they didn't understand, Karena mereka benar-benar belum paham, they just went home. mereka kembali ke rumah mereka saja. You know, the truth is, Tetapi kebenarannya adalah we could have just been part of the first Indonesian rally. kita bisa saja menjadi seorang yang mendapat bagian rally pertama di Indonesia. We could just go home. Bisa saja kita setelah itu kembali ke rumah seperti biasa. Oh, that was a nice thing. Oh ya memang bagus sih rally tersebut. That was fun. Memang It menyenangkan. was good to have some fellowship with some people. Iya bagus bisa bertemu dengan orang-orang. But we can miss the fact
Tetapi kita bisa saja kelewatan that we were sebuah just kenyataan. part of a momentous moment Sebenarnya kita menjadi bagian dari sebuah momen yang sangat penting dan hebat in the history of the Indonesian Fellowship. di sepanjang sejarah persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Again, we get used to incredible things. Dan sekali lagi kita sangat terlalu dimanjakan You know, atau terlalu biasa. when somebody gives their heart to Jesus, Waktu seseorang menyerahkan hatinya pada Yesus, it's like seeing somebody who was dead brought back to life. seharusnya sama seperti melihat orang yang tadinya mati The yang Bible hidup kembali. says they go from darkness to light. Alkitab mengatakan mereka hidup dari gelap That menuju they terang. have received the forgiveness of Jesus Yaitu mereka Christ. telah menerima pengampunan dari Yesus. You know, when somebody gets saved, Tetapi waktu ada orang diselamatkan, we're talking about people that have been rescued from hell. yaitu kita harusnya membicarakan tentang orang yang sudah And diselamatkan you dari and neraka. I, Yaitu saya dan kamu. we get to be parts of those moments. Kita menjadi orang-orang bagian dari momen-momen yang To penting see seperti itu. lives changed. Untuk menyaksikan hidup To see diubahkan. their salvation. Menyaksikan To diselamatkan. see God restore their minds. Menyaksikan Tuhan bagaimana To memulihkan see pikiran them mereka. healed in their bodies. Dan menyaksikan mereka disembuhkan di tubuh mereka. We get to see the world changed. Kita dapat menyaksikan dunia ini diubahkan. To be part of moments that Menjadi, change the world. menjadi bagian dari momen-momen yang bisa mengubahkan dunia. You know, 9th of December, Di tanggal 9 Desember 2016, 2016, one of our pastors, Pastor Ribeiro, salah satu pastor kita yaitu Pastor Robero, he was just a disciple in our church at that point in time. beliau pada saat itu hanya murid di They gereja went kita. out witnessing, Mereka pergi keluar untuk bersaksi. and Pastor Ribeiro witnessed to this young man back here, Neldo. Stand up, Pastor Neldo. Robero menyaksikan hidupnya kepada pria yang berdiri ini di belakang. You can sit down. But you know what Neldo did? Kita tahu apa yang dilakukan After Neldo got saved, setelah Pastor Lero diselamatkan. he witnessed to his brother, Kemudian beliau menyaksikan Who is kepada now my- saudaranya who is now my assistant pastor. yang sekarang menjadi menjadi asisten pastor. From that, another man called Selfiel got saved. Dari dia ada lagi pria lain diselamatkan. Selfiel's family got saved. Salvia ini seluruh keluarganya pun diselamatkan. Selfiela, Selviala, John, John, Gilda, Gilda, Akau, Akau, Celsia, Celsia, and then a man called Poldos got saved. dan juga ada bernama Boro juga diselamatkan. Then Akita and Abita got saved. Dan kita dan Gita juga diselamatkan. Then Benny got saved. Dan Becky juga, Then Azanu got saved. Zanu juga, And then Azai got saved. dan Zaiga juga. You know, I could keep going. Saya bisa terus saja menyebutkan nama-nama yang diselamatkan. But the point is, Tetapi intinya adalah that one moment, bahwa di momen-momen itu, that one moment di saat itu changed history for many people. mengubahkan sejarah bagi banyak orang. Pastor Ribeiro has now pioneered 2 churches in our nation. Pastor Robero sekarang menggembalakan 2 gereja di negara kami. But these all came from these momentous occasions. Tetapi ini semua bermula dari sebuah momen-momen yang penting. See, these are moments when God can change everything. Inilah di mana momen-momen di mana Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. We have to make sure Kita harus we meyakinkan don't try and make Jesus into the Jesus we want him to be. kita tidak akan membuat Yesus seperti apa yang kita ingin Yesus. What I want to encourage the saints here this morning Apa yang saya ingin kuatkan atau dorong para anggota is jemaat you pada need to pagi ini, understand yaitu bahwa kita harus that memahami you are part of something incredible that God is doing. bahwa engkau adalah menjadi satu bagian dari sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan And sedang we kerjakan. need to make sure that we don't forget it. Kita harus memastikan bahwa kita tidak That akan we pernah don't melupakan get distracted. dan kita tidak mau terganggu, teralihkan. You know, in 1 Thessalonians Di 1 Tesalonika chapter 2 verse 4, pasal 2 ayat 4, listen to what Paul says. dengarkanlah apa yang dikatakan He Paulus. says, we are allowed by God to be part of his work. Bahwa dikatakan bahwa kita ini diizinkan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. I want to tell you, if you've been saved in our fellowship, Jika engkau benar-benar telah diselamatkan dan if menjadi you've anggota been gereja born ini, again, dan kamu sudah lahir and baru, you have the DNA of who we are, dan kamu mempunyai DNA dari Tuhan,
At some point you got to get this revelation Artinya harusnya kamu mendapat penyingkapan atau that pewahyuan. we are allowed to be part of what God is doing. Yaitu bahwa kita ini adalah orang yang diizinkan menjadi bagian dari pekerjaan You know, Tuhan. it was great this week being able to fellowship with some of the other missionaries. Sangat luar biasa sekali bisa mempunyai waktu fellowship dengan misionari. But we were marveling at the fact that we get to do this for our life. Tetapi harusnya kita bersuka cita karena kita bisa melakukannya ini untuk hidup kita. That our lives are able to make an impact, Bahwa hidup kita akan menjadi dampak, to change other people's lives. mengubahkan hidup orang lain, That there would be destinies, sehingga supaya tujuan atau takdir mereka Marriages. dan takdir mereka, people that would have purpose, orang-orang yang mempunyai tujuan di dalam hidup, that we would have fruit that would remain. sehingga kita mempunyai buah-buah yang tetap. See, this morning, like these disciples, Pagi ini kita bisa melihat apa yang dilakukan murid-murid we Yesus. can make the mistake of being around something good Kita bisa saja melakukan sebuah kesalahan walaupun kita ada di sekitar and sesuatu yang not baik, giving it its real value. dan kita tidak memberi harga terhadap apa yang terjadi Or di sekitar kita, seeing the kingdom of God for our own purposes. atau melihat kerajaan Allah itu hanya tujuan pribadi kita saja. I want to encourage you this morning. Saya ingin menguatkan Bapak Ibu sekalian, If we can realize, number one, the privilege of who it is that we serve, supaya kalau kita benar-benar menyadari akan siapa sebenarnya yang kita layani, that what we are a part of, dan bahwa kita menjadi bagian dari sebuah pekerjaannya. nobody else gets to have as much fun as us. Tidak ada lagi orang yang dapat waktu menyenangkan seperti yang kita nikmati ini. What we get to do is amazing. Apa yang kita diizinkan melakukan ini adalah suatu You know, hal yang luar biasa. Should the Lord tarry, should it be a little while till Jesus comes back? Kadang-kadang butuh waktu untuk kembali kepada Yesus. I want to tell you what God is going to continue to do here. Saya ingin menyampaikan apa yang akan Tuhan terus kerjakan di tempat ini. You'll be able to say that, oh yeah, I was at the Bali rally when it was only 200 people. Kamu bisa saja nanti suatu masa ke depan mengatakan, oh ya, saya salah satu orang dari 200 orang yang menghadiri rally di Bali. I was part of that momentous moment of the first one. Dan saya menjadi bagian jadi saat-saat yang bersejarah pada saat itu. I know it felt big, Saya tahu bagaimana nanti rasanya. but I want to tell you that's only a glimpse of what God has. Tetapi saya hanya mengatakan itu hanya sekecil saja dari apa yang Tuhan sudah sediakan. See, again, if we can understand the right moments of life, Jika kita benar-benar memahami waktu-waktu yang tepat atau waktu yang point is, berharga itu, this can create a momentum. dan inilah yang akan bisa menciptakan sebuah This can momen yang create a berharga. momentum that you guys begin to say, especially the Bali church. Yaitu bahwa khususnya dari anggota jemaat di gereja di Bali. I'm praying that we have another one next year. Saya berdoa supaya kita ada rally lagi ke It's going depannya to tahun be depan. bigger and better. Yang akan lebih baik dan lebih besar. But I'm praying Tetapi saya berdoa that God's going to get a hold of us. bahwa Tuhan akan menyatukan kita semua. Again, don't be like the disciples. Jangan seperti murid Yesus. Don't just, oh, it was a great rally. Jangan menganggap itu adalah rally yang biasa saja. No, I'm just going to go home. Dan saya akan kembali aja ke rumah. Life's not going to be any different. Karena tidak ada perubahan. No, I want to tell you these moments, if we understand them, Saya ingin berkatakan bahwa jika kamu we will benar-benar take memahami a saat hold ini, of the lessons that we learned. kita akan dapat banyak belajar dari saat ini. Understand what we are a part of. Memahami bahwa apa kita menjadi bagian dari sesuatu yang penting. I want to tell you, life is built on momentous moments. Saya mau mengatakan bahwa hidup ini dibangun atas momen-momen atau saat-saat yang penting. But recognize them Tetapi saat untuk mengenali momen Embrace itu them. dan merangkulnya and use them to your advantage. dan memanfaatkan untuk menjadi keuntungan And atau you're going to kebaikan see buat kita, God do incredible things here. dan kita akan mulai menyaksikan hal-hal besar yang Tuhan kerjakan dalam Amen. hidup If I kita. can have every head bowed, every eye Amin. closed. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita Nobody tutup. looking around just for a few moments. Jangan melihat sekitar sebentar saja. This morning we're going to bring our service to a close. Di pagi ini kita akan bawa khotbah kita ini kepada But before penutupan. we do that, Tetapi sebelum kita tutup ibadah kita, this morning I want to ask you a question. saya ingin mau bertanya. See, the Bible makes this statement. Alkitab